Ekstra, Li Qingzu, 1. Ye Bufan baru saja selesai menangani masalah di lembah Juexing dan hendak membawa semua orang kembali ke bumi. Ada fluktuasi pada jimat giok, yang dikirim oleh Li Daoran. Nak, cepat kemari, atau aku tidak akan bertemu lelaki tua itu untuk yang terakhir kalinya. Ye Bufan mengerutkan kening. Lelaki tua yang suka minum ini masih sangat baik benua. Sepertinya dia dalam masalah, jadi dia harus pergi dan melihatnya. Mengetahui bahwa dia akan kuliah di Universitas Suimu, Xiaoxing bersikeras untuk pergi bersamanya, begitu pula Ye Qingtan dan yang lainnya. Ye Bufan begitu terjerat oleh mereka sehingga dia tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan mata ajaib Golden Retriever dan bergegas ke Universitas Suimu bersama dua singa kecil. Prefektur Tianluo telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Dulunya merupakan negara terlemah di antara 5 negara bagian besar, tetapi sekarang Ye Bufan telah mengerahkan berbagai formasi dan mengubur kristal peri yang tak terhitung jumlahnya, dan auranya lebih kaya daripada negara bagian lainnya. Apalagi di Universitas Suimu, auranya begitu kuat hingga tidak bisa meleleh, dan terasa sangat menyegarkan meski diminum sedikit pun. Terlebih lagi, wilayahnya jauh lebih luas dari sebelumnya, dan telah mencaplok wilayah yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya sebanding dengan negara kecil. Dan statusnya sangat tinggi. Ini jelas merupakan akademi pertama di seluruh dunia budidaya, dan statusnya sebanding dengan 3 sekte besar. Dalam 20 tahun terakhir, lebih banyak orang di tahap kesengsaraan telah naik daripada gabungan 3 sekte suci. Dipelihara oleh energi spiritual yang kuat, sebagian besar biksu yang pernah diselamatkan Ye Bufan dari Pulau Surga telah naik. Misalnya, He Hongying dan Feng Xiaoxiao, orang-orang ini pada awalnya kuat dalam kultivasi dan memiliki bakat yang tinggi. Tidak lama setelah mereka ditempatkan di Universitas Suimu, mereka telah naik ke dunia abadi. Sebagai perbandingan, saat ini jumlah orang kuat di tahap kesengsaraan lebih sedikit, namun tidak ada seorang pun yang berani menggoyahkan status mereka di seluruh benua. Semua sekte dan keluarga besar sangat ingin mengirimkan muridnya ke sini. Dalam keadaan seperti itu, jika Universitas Suimu mengeluarkan perintah, pasti akan merespons seperti awan, dan daya tariknya akan lebih tinggi daripada 3 sekte suci utama. Ye Bufan tidak mengganggu terlalu banyak orang ketika dia datang ke sini, tetapi langsung mendarat di halaman kecil di belakang gunung. Ini adalah kediaman kakek dan cucu Li Daoran dan Li Qingzu. Kelihatannya tidak besar, tapi dibangun dengan sangat indah. Setelah status Universitas Suimu benar-benar stabil, Li Daoran langsung mundur ke baris kedua dan menyerahkan seluruh perguruan tinggi kepada cucunya, yang merupakan wakil presiden. Halamannya sangat sepi, tidak ada orang lain yang menunggu. Ye Bufan membuka pintu dan masuk. Dia terkejut saat melihat lelaki tua itu di tempat tidur. Biasanya, dia meninggalkan banyak sumber daya budidaya. Bahkan jika pikiran Li Daoran tidak ada di sini, dia setidaknya bisa mencapai puncak Mahayana, dan jika lebih baik, dia bisa mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Namun kini rambut dan janggutnya berantakan, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan ia terlihat seperti sedang sekarat. Orang tua, ada apa denganmu? Ye Bufan berkata dan hendak memeriksa denyut nadi Li Daoran, tapi ditolak olehnya dengan lambaian tangannya. Tidak ada gunanya, saya tahu situasi saya sendiri. Saya tidak jauh dari kematian. Saya memperkirakan saya hanya punya beberapa jam lagi untuk hidup. Nafas lelaki tua itu sangat lemah sementara, kali ini ketika saya keluar untuk berlatih, saya terluka. Hati saya hancur, dan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan saya. Jika saya mati, saya akan mati. Orang tua itu tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Sekarang Universitas Suimu telah menjadi perguruan tinggi nomor 1 di benua Kunlun, bahkan jika saya bergerak di bawah tanah, saya juga mendapat kehormatan untuk bertemu dengan leluhur saya. Apa yang dia katakan sangat emosional, dan beberapa gadis di sekitarnya tampak sedih. Xiao Qing berkata, orang tua, jangan khawatir, kakak laki-lakiku bisa menyelamatkanmu. Dengan dia, kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu mau. Tidak ada gunanya. Aku tahu situasiku sendiri. Ye Bufan dengan matanya yang keruh, nak, jika kamu ingin mengingat hubungan lama, berjanjilah sesuatu pada orang tua itu. Ye Bufan mengangguk,
katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu menikahi cucuku, aku tidak akan punya waktu beberapa jam lagi untuk hidup. Kamu memiliki kamar pengantin bersamanya hari ini sehingga aku dapat beristirahat dengan tenang, bahkan setelah aku mati. Ekspresi Lidaoran sedihnya, dia bahkan menitikkan dua air mata berlumpur. Keluarga Liku hampir musnah, hanya menyisakan dua cucu dan kakek. Jika lelaki tua itu pergi lagi, aku khawatir gadis itu tidak akan menang, aku tidak bisa menanggungnya sendirian. Kalian berdua juga berasal dari keluarga yang sama saat itu, lihat. Demi lelaki tua itu, bisakah kamu menyetujui permintaanku? Setelah mengatakan ini, matanya penuh dengan kerinduan, bahkan sedikit menyedihkan. Gadis-gadis itu sangat tersentuh saat melihatnya. Ye Luoshan menarik lengan baju ayahnya, matanya yang cerah dipenuhi dengan doa. Ye Bufan mengendus dan melihat sekeliling, baunya tidak seperti alkohol, Pak Tua. Sepertinya kamu belum minum selama beberapa hari. Lidaoran tampak terkejut, tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Orang tua, aku terlalu terluka sekarang. Aku tidak bisa minum, kalau tidak aku akan mati lebih cepat. Sayang sekali, aku punya anggur yang enak di sini, kata Ye Bufan dan membalik pergelangan tangannya, dan minuman kecil yang lembut toples porselen muncul di telapak tangannya. Setelah membuka tutupnya, aroma anggur yang kuat langsung menghilang dan memenuhi seluruh ruangan. Anggur yang enak, ini anggur yang benar-benar enak. Ekspresi Lidaoran langsung berubah. Saat dia mencium aroma anggur, wajahnya dipenuhi rasa mabuk sudut mulutnya. Orang tua itu tidak memiliki hobi dalam hidupnya, kecuali anggur yang enak, dan dia tidak dapat mengendalikannya saat ini. Tentu saja ini anggur yang enak. Ini adalah buah segar dari dunia peri yang saya petik. Ini diseduh menurut metode pembuatan bir Wuliang Ye dan dipelihara oleh energi spiritual di bawah tanah selama 20 tahun. Awalnya disiapkan untuk pernikahan Yezi kecil menurut Nuerhongs metodenya, tapi anggurnya terlalu sedikit, dan anak perempuan semakin banyak. Pikirkanlah, lupakan saja, aku akan meminumnya sendiri, kata Ye Bufan sambil menuangkan segelas, lalu menyesap mulutnya, melihat mabuk. Enak, enak sekali. Aku sudah bertahun-tahun tidak minum anggur yang begitu lesat. Nak, cepat beri aku minum. Lidaoran berbaring di tempat tidur, dia begitu rakus hingga dia tidak tahan dia. Itu tidak mungkin. Lukamu sangat parah. Minum alkohol akan memperparah lukanya dan kamu akan mati. Kamu tidak bisa minum. Ye Bufan berkata kepada Ye Qingtan, cepat ambil ember untuk menampung air liur orang tua itu, kalau tidak tempat tidurnya akan basah. Saat dia berbicara, dia terus mengipasi anggur ke arah Lidaoran. Nak, cepat beri aku minum. Apakah kamu ingin membuatku kelaparan sampai mati? Lidaoran tidak tahan lagi. Ye Bufan menyingkir dengan ringan, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, orang tua, kamu benar-benar tidak bisa minum dengan luka yang begitu serius. Jangan khawatir, beri aku seteguk secepatnya, dan kamu akan mati. Lebih baik daripada mati karena keserakahan. Kuat. Lidaoran melompat-lompat kegirangan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kamu gila, Pak Tua? Mengapa kamu serius memukuli dirimu sendiri begitu keras? Kata Ye Bufan sambil mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan itu meleleh di mulut, dan lukanya dengan cepat sembuh. Tetapi Lidaoran mengabaikannya dan menunjukkan sedikit rasa malu. Wah, bagaimana kamu melihatnya? Ekstra, Li Qingzu, 2. Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya peri medis. Anda berbohong kepada saya dengan hal-hal lain, tetapi Anda menggunakan luka Anda. Apakah menurut Anda saya tidak dapat mengetahuinya tanpa memeriksa denyut nadi saya? Ini, setelah penipuan terungkap, Lidaoran masih sedikit canggung. Orang tua, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Kamu menyalahkan diri sendiri setengah mati dan tidak minum selama 3 atau 4 hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2 tanda seru petik 2. Lidaoran dengan cepat pulih dari rasa malunya dan berkata. Dia mengambil toples anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kali ini Ye Bufan tidak menghentikannya dan membiarkannya minum sebanyak yang dia bisa dalam sekali duduk. Enak sekali. Enak sekali.
Aku sudah mendambakan lelaki tua itu selama beberapa hari terakhir. Lidah orang meminum sebotol anggur dalam satu tarikan napas, lalu menghancurkan toples itu hingga berkeping-keping. Ini semua salahmu, Nak, karena telah mencuri hati cucuku. Sejak kamu pergi, jangan bicara tentang mencari laki-laki, atau bahkan memandang laki-laki. Sudah lebih dari 20 tahun, dan tidak ada yang berubah. Aku menasihatimu dengan sepenuh hati, percuma saja kalau mulutku tetap tipis. Tapi jika aku tiba-tiba ingin menjadi biarawati beberapa hari yang lalu, bukankah itu akan mengorbankan nyawaku? Tidak ada cara lain, titik. Biar kutunjukkan padamu, jika aku tidak menyeretnya, Qingzu akan meninggalkan Universitas Suimu dan pergi ke kuil untuk menjadi biarawati. Petik 2. Ini, Ye Bufan terdiam sesaat, bukan mengetahui cara menghadapinya. Saya berhutang terlalu banyak pada saat itu. 20 tahun kemudian, saya mempunyai banyak putra dan putri, namun masih ada hutang yang belum terbayar. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kamu harus bertanggung jawab ketika kamu datang hari ini. Apakah kamu akan menikahi cucuku? Ini, Ye Bufan berada dalam dilema dan tidak tahu harus menjawab apa. Jangan lakukan ini atau itu denganku. Beri aku kata-kata manis hari ini. Jika kamu tidak setuju, orang tua itu akan mati di depanmu. Setelah berbicara, lidah orang langsung mengambil tali dan mengikatnya balok itu. Dia berjinjit dan hendak gantung diri. Oke, Pak Tua, berhentilah membuat masalah dan mari kita bicarakan. Ye Bufan mengeluarkan seberkas api dan membakar talinya, tapi dia benar-benar sakit kepala. Dia mengatupkan jarinya dan berkata, lihat, ketiganya adalah putriku. Masih ada lusinan lagi yang akan datang. Istriku sekarang memiliki lebih dari 20. Lidah orang langsung menyela, berhenti bicara omong kosong, ada banyak sekali, bahkan tidak kurang dari cucuku. Tapi Qingzu dianiaya seperti ini. Sial, aku tidak merasa dirugikan. Bagaimana kamu bisa merasa dirugikan? Lebih baik daripada pergi ke kuil untuk menjadi biarawati. Tua kawan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Melon yang dipaksakan itu tidak manis. Tidak masalah manis atau tidak. Yang penting sekarang adalah memuaskan dahagaku. Pertama, jaga agar cucuku tidak menjadi abiksu. Lidah orang maju selangkah demi selangkah tanpa menyerah, katakan saja ya atau tidak. Benar, jika kamu tidak setuju, kamu akan membunuhku atau mati. Titik. Meskipun Ye Bufan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia, dia tidak dapat menghadapinya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menghadapi strategi lelaki tua yang membuat masalah dan gantung diri ini. Orang tua, mari kita pikirkan lagi, oke. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menunda-nunda, tapi lidah orang tidak melakukan ini sama sekali. Kamu masih memikirkannya. Kamu menyembuhkan lukaku dan aku meminum anggurnya. Aku tidak bisa berpura-pura sakit lagi. Jika kamu tidak setuju dengan Qingzu, kamu akan menjadi seorang biarawati. Kamu harus memberiku penjelasan, hari ini. Ini, tidak masalah apakah Ye Bufan setuju atau tidak. Pada saat ini, suara kasar dan keras terdengar di udara. Setiap manusia dari Universitas Suimu, keluar dari sini. Meskipun aku belum tahu apa yang terjadi, satu hal yang pasti, masalah akan datang. Ye Bufan sepertinya segera memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan cepat, mari kita kesampingkan masalah ini dan lihat apa yang terjadi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam sekejap, diikuti oleh lidah orang dan yang lainnya. Universitas Suimu benar-benar berada dalam kekacauan saat ini. Sebagai perguruan tinggi dengan status tertinggi di seluruh benua Kunlun selama bertahun-tahun, tidak ada satupun pembuat onar di hari kerja, tetapi hari ini perguruan tinggi tersebut telah membawa masalah terbesar, gelombang monster. Benar sekali, ini adalah gelombang monster. Secara umum, pertemuan semacam ini hanya dapat terjadi di tempat yang dekat dengan tempat berkumpulnya monster, tetapi hari ini Universitas Suimu benar-benar menemukannya. Saat ini, seluruh akademi telah dikelilingi oleh monster yang tak ada habisnya, dan levelnya sangat tinggi. Level terendah berada di atas level 6, dan mereka semua memiliki aura lautan.
Ternyata ini semua berasal dari lautan iblis. Yang mengerikan adalah 100 di antaranya telah mencapai level ke-10, 10 di antaranya berada di puncak, dan 3 yang terdepan hanya tinggal selangkah lagi untuk mengatasinya, kesengsaraan dan naik. Mereka adalah Raja Iblis Buaya Tiran, penyu es hitam berpola emas, dan binatang gurita berkepala 3 bercakar 9. Universitas Suimo berjarak hampir 1 juta mil jauhnya dari lautan monster. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti saya akan menghadapi begitu banyak monster. Selain itu, setelah bertahun-tahun tidak ada masalah, mereka telah mengembangkan kebiasaan lemah dan tidak siap. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte yang dibentuk oleh Ye Bufan. Saat alarm berbunyi, begitu banyak monster yang berhasil menembus pertahanan kampus. Binatang gurita berkepala 3, bercakar 9, tidak berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tubuhnya mengambang di kehampaan. 3 kepala besar itu seperti bukit, dan 9 tentakel besar itu terus-menerus meregang dan meregang ke sekeliling tubuh, memancarkan tekanan besar dari seluruh tubuh. Siapapun yang memiliki keputusan akhir di sini, keluar dari sini. Siapa yang berani menyinggung perasaanku? Universitas Suimo. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan sumber daya tak terbatas yang disediakan oleh Ye Bufan, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia sekarang berada pada tahap awal untuk mengatasi kesengsaraan. Di belakangnya, ada juga aura kuat yang meletus, dan orang-orang kuat di tahap kesengsaraan berkumpul satu demi satu. 2 di antaranya adalah yang paling kuat dan telah mencapai puncak kesengsaraan. Mereka adalah Luo Suixiang dan Zheng Baolian yang melarikan diri dari Paradise Island. Orang lain dalam kelompok itu semuanya telah naik. Mereka adalah yang terlemah dan termuda pada awalnya, tetapi sekarang hanya mereka yang tersisa. Meskipun ini adalah Universitas Suimo, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, kebanyakan dari mereka adalah murid dengan tingkat kultivasi rendah. Yang benar-benar kuat jauh lebih lemah daripada Yao Minghai. Li Qingzu, berpakaian putih, memegang pedang panjang di tangannya, menginjak kehampaan, dan menatap banyak monster di depannya. Apakah kalian semua gila? Jika kalian tidak tinggal di lautan setan saja, mengapa kalian datang ke provinsi Tianluo kami? Penyu es Suan berpola emas berkata, gadis kecil, siapa kamu? Bisakah kamu menjadi master? Li Qingzu tampak dingin. Saya adalah wakil presiden Universitas Suimo, dan saya memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Kata Raja Iblis Buaya Tiran, baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang untuk mengambil anak buah Anda dan keluar. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi milikku, Demon Minghai. Tanda seru. Ternyata alasan mengapa banyak binatang iblis di Yao Minghai melancarkan gelombang binatang adalah karena mereka menyukai aura peri yang kaya dari Universitas Suimo. Jutaan tahun sebelumnya, mereka semua tinggal di Laut Iblis. Karena aura laut tidak jauh berbeda dengan aura daratan. Monster ini lebih cocok di lautan, jadi mereka tidak peduli dengan wilayah manusia sama sekali. Tetapi keadaannya berbeda sekarang. Aura Provinsi Tianluo jauh lebih kaya daripada aura mereka, dan monster-monster yang kuat mulai mendambakannya, jadi terjadilah gelombang besar ini. Ekstra, Li Qingzu 3. Melamun. Li Qingzu berteriak dengan tegas, jika kalian monster tidak tinggal di Laut Iblis, kamu berani menyinggung Universitas Suimo kami. Keluar sekarang, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Tidak mencapai kesepakatan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu umat manusia yang menyedihkan. Raja Iblis Buaya Tiran berkata dengan nada arogan. Pantas saja dia memiliki mentalitas seperti itu. Melihat seluruh benua Kunlun, yang paling monster kuat adalah monster di Laut Iblis. Mereka kuat dan banyak jumlahnya, tetapi mereka biasanya tidak menyerang bagian dalam, dan wilayahnya sangat luas, sehingga tidak menarik banyak perhatian. Tapi sungguh menakutkan untuk berkumpul bersama sekarang. Dengan kekuatan ini, ketiga sekte suci tidak bisa menandinginya. Kamu binatang yang sombong dan bodoh, keluar dari sini. Luo Suixiang yang pemarah memimpin. Pedang panjang di tangannya memotong kekosongan, dan sinar pedang yang panjangnya puluhan kaki menebas dengan keras ke arah Tuan Buaya. Raja Iblis.
Pihaknya berada di puncak melampaui kesengsaraan, dan kekuatan lawan juga tidak lemah. Raja Iblis Buaya Tiran mengangkat cakarnya yang besar dan menamparnya. Cakar itu bertabrakan dengan cahaya pedang dan mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Energi kekerasan menyapu sekeliling, membuat jurang tak berdasar ke dalam tanah, menyebabkan monster dan murid di sekitarnya mundur karena terkejut. Di sisi lain, Zheng Baolian juga mengambil tindakan. Lawannya adalah kura-kura es hitam bermotif emas. Sebagai monster puncak level 10, kekuatan ofensif Black Ice Turtle tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan pertahanannya tidak tertandingi, dan cangkang kura-kura tebalnya tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, dia juga merupakan monster dengan atribut es. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut es hitam, membentuk dinding es besar yang menghalangi cahaya pedang Zheng Baolian. Dua orang kuat di puncak kesengsaraan bertarung dengan dua Raja Iblis dalam pertempuran yang tidak dapat dipisahkan, dan kekuatan mereka sama. Namun dalam hal ini, Universitas Suimu tidak optimis. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Ada 10 monster tingkat 10 di pihak mereka, sementara hanya ada 2 orang kuat di pihak mereka yang berada di puncak melampaui kesengsaraan. Gadis kecil, apakah kamu tidak punya tulang punggung? Aku akan menjatuhkanmu dulu, dan mari kita lihat bagaimana kamu bisa begitu keras padaku. 3 kepala besar dari 3 binatang gurita bercakar 9 itu tertawa arogan, dan kemudian sebuah tentakel besar terbentang, seolah-olah entah dari mana. Sosok Li Qingzu melintas 10 kaki jauhnya, dan dia ingin menghindar, tetapi benda ini terlalu fleksibel dan sangat cepat. Benda itu muncul lagi dalam sekejap mata, dan dia tidak punya pilihan selain menebasnya dengan satu pedang. Puff! Dia sekarang berada pada tahap awal untuk melampaui kesengsaraan, dan kekuatan pedang ini cukup mencengangkan. Namun, tentakel yang dia pukul sepertinya tertancap di rawa, tanpa efek apapun, malah tertangkap sepenuhnya di bilahnya. Ini, ekspresi Li Qingzu sedikit berubah. Kekuatan pertahanan tentakel lawan sangat kuat. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangannya dan hendak mencabutnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat ini, punggung bawahnya menegang dan dia diam-diam dicengkeram oleh tentakel lain. Tentakel itu melilit tubuhnya tanpa bernapas. Tentakel binatang gurita sangat fleksibel, bisa panjang atau pendek, tebal atau tipis. Pada saat ini, itu seperti tali besar yang terjerat erat di tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hahaha, gadis kecil, aku akan menelanmu sekarang. Siapa yang berani menjadi musuhku? Terdengar lagi tawa arogan, dan mulut binatang gurita itu terbuka seperti gua besar mulut. Din, ketika orang-orang kuat lainnya di kampus melihat pemandangan ini, mereka semua ingin melangkah maju untuk menyelamatkannya. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat dan dipukul mundur oleh raungan 7 Raja Iblis yang tersisa. Mata Luo Suixiang memerah, dan dia ingin pergi menyelamatkannya. Dia menebaskan pedang panjang itu satu demi satu, tetapi dicegat oleh Raja Iblis Buaya Tuan, yang menjeratnya begitu erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Melihat kehidupan Li Qingzu tergantung pada seutas benang, binatang iblis di Laut Iblis tertawa sembarangan. Menurut pendapat mereka, umat manusia terlalu lemah dan tidak layak mendapatkan tanah harta karun dengan energi spiritual yang begitu kaya. Zheng Baolian juga terjerat dan meraung keras, binatang buas. Pencuri anjing. Jika kamu berani menyakiti dekanku, leluhur suci tidak akan membiarkanmu pergi. Sein leluhur kentut hanyalah tipu muslihat untuk menakut-nakuti orang. Kami telah ditipu selama lebih dari 20 tahun dan kami belum pernah melihatnya muncul. Jika Anda memiliki kemampuan, biarkan dia datang, dan saya akan menelannya bersama-sama. Binatang gurita berkata tidak masuk akal dan sombong. Aku hendak menikmati makanan lezat itu, tapi tiba-tiba kilatan cahaya melintas di depanku, dan itu sangat cepat. Jika dia belum mencapai puncak tingkat ke-10 dan penglihatannya sangat menakjubkan, dia bahkan tidak akan bisa mendeteksinya. Sebelum dia sempat bereaksi, ada rasa sakit yang menyayat hati di benaknya. Tentakel yang masih tidak bisa dihancurkan tadi terbelah menjadi 2 bagian oleh cahaya redup. Sesosok melintas, menangkap Li Qingzu yang jatuh, dan Ye Bufan-lah yang bergegas mendekat. Kakak senior, kamu baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Li Qingzu memandang pria di depannya dengan ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, aku akan melampiaskan amarahmu padamu. Ye Bufan menyerahkan Li Qingzu kepada Li Daoran dan memandang banyak monster di depannya dengan mata dingin. Nak, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Siapa kamu? Apakah kamu ingin mati? Binatang gurita berkepala 3 bercakar 9 itu sangat marah. Awalnya ia memiliki 9 tentakel, tetapi sekarang setengahnya terpotong dan pergi hanya 8,5. Tapi saat dia selesai berbicara, cahaya redup lain muncul di depan matanya, dan kepala yang baru saja berteriak terbang keluar. Keheningan bulan gelap sudah luar biasa cepat, dan karena Ye Bufan sudah mengendalikan hukum ruang angkasa, dia bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan lawannya. Semua orang yang hadir tercengang. Jika dapat dikatakan bahwa pria ini menyerangnya untuk pertama kalinya, tetapi dalam konfrontasi kedua, Octopusmon, salah satu dari 3 Raja Iblis, sama sekali tidak mampu melawan dan bahkan tidak dapat bereaksi. Tidak hanya itu, monster selalu dikenal dengan pertahanannya yang kuat, namun di hadapan orang lain, mereka seperti memotong melon dan sayuran, tanpa usaha sama sekali. Nak, beraninya kau menyakitiku. Aku, Iblis Minghai, tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah salah satu kepalanya dipenggal, kekuatan binatang gurita itu rusak parah, dan ia terus mengaum dengan sangat kesal. Tapi Ye Bufan mengabaikannya dan menebas dengan pedangnya lagi, dan kepala kedua terbang. Ah! Binatang gurita berkepala 3, bercakar 6, dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia hampir tidak bisa bertahan hidup setelah kehilangan 2 kepalanya, tapi jika yang terakhir dipotong, dia akan mati. Pada saat ini, dia masih peduli dengan wajahnya dan keagungan Raja Iblis, jadi dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi setelah berlari beberapa langkah, kepala ketiga juga terbang keluar. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tubuh besar gurita itu menghilang begitu saja. Dia membawanya ke istana Raja Naga dan berbalik menghadap Li Qingzu sambil tersenyum. Apakah kamu sudah melampiaskan amarahmu? Jika kamu belum melampiaskan amarahmu, tunggu sebentar dan aku akan membuatkanmu cumi-cumi. Enak dan harum. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Monster puncak tingkat 10 yang kuat itu benar-benar seperti umumnya orang yang disembelih di tempat tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan apa itu cumi-cumi? Nampaknya masyarakat sangat menganggap gurita sebagai sebuah masakan. Yang paling menarik adalah binatang iblis dari Laut Neter Iblis. Mereka datang dengan momentum yang besar. Awalnya diperkirakan bahwa gelombang binatang ini akan cukup untuk menyapu seluruh negara bagian Tianluo lawan sama sekali. Namun akibatnya, 3 dari 3 binatang gurita bercakar 9, salah satu dari 3 Raja Iblis yang mendominasi Laut Iblis, dipotong, dan sisanya harus dijadikan cumi-cumi. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini ketika lawan kita begitu kuat? Jika ini terus berlanjut, apakah saya juga akan berubah menjadi makanan laut? PS, buku baru Blackbeard, The Great Medical Fairy in the City, akan dirilis di situs web Cina Zongheng pada pukul 9.30 tanggal 8 Maret. Novel 7 Kucing akan ditunda sekitar setengah jam. Anda dipersilakan untuk membaca dia. Ekstra, Li Qingzu 4. Raja Iblis Buaya Tiran segera menyingkirkan tubuhnya dan berubah menjadi pria parubaya yang tampak kasar, dengan hormat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Jelas sekali, kematian Oktapus membuatnya takut. Mereka berdua adalah monster puncak tingkat 10 dengan kekuatan yang sama. Ye Bufan bisa membunuh binatang gurita itu seperti ayam, dan dia juga bisa membunuhnya. Di dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Karena pihak lain cukup kuat, beraninya dia menjadi sombong seperti sebelumnya. Tiran Laut Iblis telah bertemu dengan leluhur suci. Dia belum pernah bertemu Ye Bufan sebelumnya, tapi dia bisa menebak identitas Ye Bufan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, hanya leluhur suci abadi yang legendaris yang bisa melakukannya. Raja Iblis Buaya Tiran berkata, "Maafkan saya karena telah menyinggung leluhur suci. Saya akan kembali ke lautan setan sekarang. Dia dulunya adalah raja dari seluruh lautan setan dan selalu mendominasi." Ini jelas pertama kalinya dia berbicara dengan suara pelan. Ye Bufan tersenyum dingin, "Datanglah saat kamu mau.
pergilah saat kamu mau. Menurutmu aku ini siapa di Universitas Suimu? Ini, ekspresi Raja Iblis Buaya Tiran terhenti, penuh amarah, tapi memikirkan itu binatang gurita tragedi itu berhasil diredam. Aku ingin tahu apa yang diinginkan leluhur suci. Ye Bufan berkata dengan tenang, jika kamu menyinggung perasaanku, Universitas Suimu, kamu akan mati. Melihat sikapmu tidak buruk, aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan, akan bunuh diri bersama. Di sini, orang-orang yang tersisa berlutut untuk meminta maaf dan bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di darat. Meskipun Raja Iblis Buaya Tiran takut, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dan segera menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Ini tidak mungkin. Kura-kura es hitam bermotif emas bahkan lebih marah lagi. Sebagai Raja Laut Iblis, dia belum pernah dipanggil seperti itu sebelumnya. Meskipun deskripsi bajingan penyu emas itu tepat, itu terlalu menghina orang kuat. Anak muda bernama Ye, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu mendorongku terlalu keras, kita akan bertarung sampai mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bulan gelap di tangan Ye Bufan diam-diam melambai lagi, dan cahaya redup melintas. Kata-kata penyu es hitam berpola emas berhenti tiba-tiba, dan terbelah menjadi dua di tengahnya. Bahkan cangkang penyu, yang memiliki pertahanan terkuat, terpotong rapi menjadi dua. Ini, sekarang banyak monster di Yao Ming Hai yang ketakutan. Tuan Suci Abadi ini sangat kuat, dan dia mengambil tindakan setiap kali dia mengatakannya memimpin tim sekarang dua Raja Iblis besar dimusnahkan dalam sekejap mata. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan mengambil kembali An Yue Wusheng dengan suara tenang, kamu ingin melawanku sampai mati, apakah kamu memiliki kualifikasi? Melihat adegan ini, Tyrant Crocodilebis menciutkan lehernya karena ketakutan, tapi sekarang dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mundur. Tidak, aku hanya bisa gigit jari dan berteriak. Tuan Guru Suci, meskipun Anda sangat kuat, jangan melangkah terlalu jauh. Bahkan jika Anda bisa membunuh saya, bisakah Anda membunuh begitu banyak orang kuat di Laut Setan Minghai saya? Begitu perang dimulai, tidak akan banyak orang dibiarkan hidup di Universitas Suimu. Fakta membuktikan bahwa metode ini masih sangat menarik, dan monster yang sudah gemetar di Laut Iblis telah mendapatkan kepercayaan diri. Sebaliknya, di Universitas Suimu, orang-orang yang awalnya bersemangat menunjukkan ekspresi serius. Faktanya, memang demikian adanya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Gelombang monster di Laut Iblis tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu berapa banyak monster yang dikirim jumlah yang kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain. Begitu perang dimulai, tidak peduli seberapa kuat Ye Bufan, dia tidak akan bisa melindungi semua orang, dan korbannya akan besar. Pada akhirnya, meskipun semua monster dibantai, Universitas Suimu akan sangat lemah dan mungkin akan disingkirkan dari benua Kunlun. Sekalipun orang-orang ini tidak takut mati, konsekuensinya sungguh sangat serius. Sepertinya kamu belum mengetahui identitasmu. Seberapa memenuhi syarat kamu, sekelompok ikan kecil dan udang, untuk memulai perang dengan kami? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan? Tindakan. Ye Bufan melirik Raja Iblis Buaya Tuan dengan jijik, dengan lambaian tangannya yang besar, Xiao Qing di belakangnya langsung melompat ke udara, dan wujud aslinya muncul di depan mata semua orang yang tercengang. Cakar 5 naga hijau muncul di udara. Situasi berubah seketika. Monster-monster yang masih siap bergerak segera jatuh ke tanah di bawah kekuatan besar naga. Bahkan Raja Iblis Buaya Tiran tingkat 10 pun seperti ini. Tidak mungkin, dibandingkan dengan klan naga asli, kesenjangan tingkat kekuatan terlalu besar, ini adalah penindasan garis keturunan yang paling umum. Di depan klan naga asli, mereka adalah domba yang harus disembelih. Tidak berlebihan jika dikatakan jika orang-orang dari Universitas Suimu mengambil tindakan saat ini, mereka bisa dibunuh satu persatu dengan satu pisau. Semua orang di Universitas Suimu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur suci benar-benar membawa naga sungguhan. Hal ini terutama berlaku untuk Li Daoran dan Li Qingsu. Mereka pernah bertemu Xiao Xing saat itu, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan sekarang.
Tahukah kamu sekarang, jika aku bilang kamu mati, kamu harus mati. Cahaya tajam melintas di mata Ye Bufan, bulan gelap diam-diam berayun lagi, dan kepala Raja Iblis Buaya langsung terbang. Gelombang binatang ini benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. Jika dia tidak berada di sana, Universitas Suimu akan menderita kerugian besar. Dalam hal ini, seseorang harus dibunuh sebagai peringatan. Hanya dengan menghukum monster-monster ini dengan keras kita dapat mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Membangun otoritas, inilah yang harus dia lakukan sekarang. Hanya dengan cara inilah dia dapat menakuti anak-anak muda yang siap mengambil tindakan. Setelah membunuh Raja Iblis Buaya Tyrant, dia melirik monster di depannya dan merasakan penindasan yang sangat besar. Mereka semua merangkak ke tanah, tidak berani bernapas, karena takut dialah yang akan mati berikutnya. Merasa hampir selesai, Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Xiaoxing berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di belakangnya. Setelah tekanan naga besar itu terangkat, monster-monster ini pulih sedikit dan hampir tidak mampu berdiri. Ye Bufan memandang mereka, selain mereka bertiga, siapa di antara kalian yang memiliki keputusan terakhir? Setelah mendengar pertanyaan ini, hati para monster menegang, berpikir bahwa dia akan membunuh Li Wei keempat, semua orang mundur. Terutama 7 monster puncak tingkat 10 yang tersisa menundukkan kepala mereka dengan gugup, takut nasib buruk akan menimpa mereka. Kalau begitu biarkan ke-7 orang itu berkumpul. Ye Bufan juga memahami pikiran kecil mereka dan berkata langsung, kalian semua bersumpah kepadaku bahwa kalian akan dilarang dari Demon Minghai seumur hidup dan tidak akan diizinkan menginjakan kaki di daratan. Ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan bunuh diri, maka ke-7 monster itu diam-diam menghela nafas lega, dan buru-buru bersumpah, lalu berlutut bersama banyak monster-monster untuk meminta maaf. Oke, keluar dari sini. Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia bukanlah orang yang suka membunuh. Itu sudah cukup untuk membunuh 3 Raja Iblis untuk membangun otoritasnya. Semua binatang iblis yang tersisa bergegas kembali ke Laut Iblis. Hidup leluhur suci. Krisis telah berakhir, dan orang-orang di Universitas Suimu bersorak. Namun, mereka dengan cepat dibujuk untuk pergi oleh petinggi kampus, dan semua orang perlahan-lahan bubar. Tapi masalahnya belum selesai. Li Qingzu menatap Ye Bufan dengan ekspresi rumit, karena kamu sudah kembali, aku akan menyerahkan Universitas Suimu padamu. Saya telah memahami urusan duniawi dan segera masuk agama Buddha dan menjadi biksu. Petik 2. Nak, jika kamu berani membiarkan cucuku menjadi biksu, lelaki tua itu akan gantung diri di depanmu sekarang juga. Kata Lidaoran dan mengeluarkan tali. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan pohon leher yang bengkok itu setelah berjalan berputar-putar dalam waktu yang lama, dan akhirnya langsung mencekik lehernya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya, oke. Berhentilah membuat masalah. Lidaoran berteriak, wah, orang tua itu tidak membuat masalah denganmu. Jika cucuku benar-benar menjadi seorang biarawati, keluarga Li yang lama akan punah, dan aku tidak akan hidup lagi. Ye Bufan menghela nafas dan mendatangi Li Qingzu, kakak senior, mengapa kamu seperti ini? Lalu apa lagi yang bisa saya lakukan? Mata Li Qingzu memerah saat dia berbicara, suaranya mengungkapkan keluhan yang tak ada habisnya, dan ada 2 garis air mata kristal. Geser ke bawah pipimu. Aku tidak memilih untuk mengikutimu saat itu. Kupikir aku akan melupakannya setelah beberapa saat, tapi aku tidak bisa. Lingqi bisa memulai kembali, menikah dan punya anak, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku bekerja keras dan mencoba, tetapi setiap hari saya hanya memikirkan Anda. Sudah lebih dari 20 tahun, dan saya masih kesakitan setiap hari. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa meminta Buddha untuk membantu saya memutuskan hubungan ini dan Ye Bufan merasa kasihan di hati mereka. Ini juga merupakan hutang emosional yang mereka miliki saat itu. Kakak, kamu tahu situasiku, tidakkah kamu merasa sedih? Li Qingzu tersedak dan berkata, aku hanya menginginkanmu sekarang, tidak ada apa-apa lain. Aku tidak peduli tentang apapun, tapi apakah ini masih terlambat? Tentu saja sudah terlambat, kata Ye Bufan dan meraih tangannya. Mendengar percakapan keduanya,
Lidaoran dengan bersemangat memutuskan tali di lehernya. Nak, apakah kamu setuju? Ye Bufan memandang orang tua itu, kamu menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Saya tidak setuju, oke. Jangan bicara omong kosong, apapun alasannya, selama Anda setuju. Lidaoran sangat bersemangat dan meraih lengan mereka berdua. Kamar pengantin segera. Tahun depan, kalian berdua harus bergegas. Bagaimanapun juga, Li Qingzu adalah seorang gadis. Meskipun dia bahagia, dia masih tersipu dan menundukkan kepalanya. Ye Bufan tidak menolak. Karena dia setuju, tidak perlu melalui birokrasi apapun. Saya tidak setuju, ini tidak adil. Suara tidak puas datang dari belakang, dan Xiao Qing lah yang cemberut dan terlihat tidak senang. Lidaoran berbalik dan berkata, gadis kecil, mengapa kamu meributkan kegembiraan besar cucuku? Xiao Qing mengabaikannya dan menatap Ye Bufan dengan marah. Mengapa kamu setuju, saudari Qingzu, tapi aku tidak bisa? Ini tidak menindas orang lain. Bukankah kamu punya kakek? Ye Bufan merasa bingung, kamu bisa membawa Qing Tan dan yang lainnya kembali dulu, dan kita bisa membicarakannya nanti, oke? Berpihak, kamu memihak, kamu hanya tidak menyukai orang lain. Xiao Qing menghentakkan kakinya dan dengan marah meninggalkan tempat itu bersama Ye Qing Tan dan yang lainnya. Penggarap tidak terlalu peduli dengan birokrasi. Setelah renovasi sederhana, sebuah ruangan di halaman Lidaoran menjadi rumah baru saat ini. Ada badai dan gairah di ruangan itu. Setelah kerja keras Ye Bufan, Li Qingzu menyelesaikan transformasi dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Setelah sekian lama, pertarungan berhenti. Dia menempel di dada Ye Bufan, pipinya panas, dan ekspresinya penuh kebahagiaan. Xiao Fan, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku karena aku tidak pergi bersamamu. Itu membuat kebahagiaanku terlambat 20 tahun. Ye Bufan menepuk punggung batu giok halusnya, ide siapa hari ini? Keluar. Li ekspresi Qingzu sedikit berubah, matanya yang menawan bersinar, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih berpura-pura bingung denganku? Ye Bufan meraih segenggam pantatnya, orang tua, anakku berpura-pura terluka, dan setelah saya ketahuan, dia menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Dan kamu, apa yang disebut pelarian ke dalam agama Buddha semuanya palsu, kan? Wajah cantik Li Qingzu yang awalnya tertutup awan merah, tapi sekarang sepenuhnya tertutup, merah, kapan kamu melihatnya? Baru saja, Ye Bufan tersenyum, bagaimana mungkin wanita yang penuh gairah dan penuh gairah sepertimu bisa melarikan diri ke dalam agama Buddha, bahkan jika kamu pergi, aku khawatir aku tidak akan melakukannya, dapat menyelamatkanmu bahkan jika aku menjadi seorang Buddha. Setelah mendengar kata-kata ini, memikirkan kegilaannya barusan, Li Qingzu menjadi semakin malu, dan pipinya sangat merah hingga dia bisa berdarah kapan saja. Ternyata Ye Bufan benar. Semua ini direncanakan oleh kakek dan cucu mereka. Itu sepenuhnya hanya sandiwara. Li Qingzu berpura-pura menjadi biksu sebagai kartu truf terakhirnya, untuk memaksa Ye Bufan menyerah. Yah, kakek bilang kalau aku mendatangimu secara langsung, aku pasti tidak akan setuju. Lagi pula, dia perempuan, jadi aku tidak bisa melepaskan wajah itu, apalagi menghadapi saudara perempuan yang lain. Nanti, dia membantuku datang dengan ide seperti itu, mengatakan bahwa kamu begitu. Orang-orang menghargai cinta dan kebenaran, jadi mereka pasti akan setuju. Suara Li Qingzu menjadi lebih lembut saat dia berbicara, suamiku, kamu tidak marah karena seseorang menipu kamu, bukan? Marah? Tentu saja aku marah, sangat marah. Ye Bufan berkata, dengan tenang, hadapi. Kamu juga tahu bahwa aku benci orang lain yang berbohong padaku, terutama wanitaku sendiri, jadi aku harus menghukummu hari ini. Gugup, suamiku, aku menerima hukumannya, selama kamu tidak mengusirku. Terima hukumannya. Itu saja, 18 postur hari ini, tidak ada yang boleh terlewatkan, mari kita mulai dari yang pertama. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjemput Li Qingzu, dan ruangan itu kembali penuh kegembiraan.